Halo semuanya, nama gua Bayu. Kali ini gua akan membahas sebuah fitur yang ada pada Excel, yaitu pivot table. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu pivot table. Pivot table adalah alat alat yang ada pada Excel yang mungkin Anda akan gunakan untuk menganalisis sebuah data dengan cara yang terstruktur gitu ya. Baik, di sini saya memiliki sebuah data hasil penjualan motor di beberapa daerah, di beberapa area ya. Baik, langsung saja. Untuk menggunakan fitur pivot table ini, pertama-tama kita blok terlebih dahulu data yang kita miliki ini ya, di blok, atau bisa juga diklik di bagian tengah data yang kita miliki, kemudian ditekan Ctrl A pada keyboard. Setelah terblok seperti ini ya, sudah diblok semua seperti ini, langsung kita mengarah ke insert, kemudian pivot table. Kemudian akan muncul sebuah jendela baru seperti ini ya. Kita perlebar. Baik, setelah muncul data jendela seperti ini, jendela baru, ini tidak usah dirubah ya. Ini menandakan data yang kita blok, biarkan saja seperti ini. Kemudian di bagian new worksheet ini kita disuruh maksudnya ditanya apakah mau menggunakan set baru atau dengan existing worksheet. Artinya existing worksheet ini setnya di tempat yang sama seperti itu ya, di tempat set yang sama. Ini existing worksheet atau menggunakan new worksheet. Existing worksheet, kita pilih existing worksheet saja karena supaya nanti kita lebih mudah dapat membandingkannya ya. Kalau kita memilih new worksheet, artinya nanti di sini akan menambah sebuah tab baru. Datanya yang lama akan tetap seperti itu ya. Nah, di sini saya menggunakan existing worksheet ini supaya lebih mudah membandingkannya saja ya. Kemudian setelah itu kita pilih lokasinya di mana kita akan menaruh data pivot table-nya ya, di bagian sini ya, G ya, kolom G seperti ini, lalu pilih OK. Kemudian akan muncul sebuah area seperti ini ya. Di sini ada filter, ada kolom, ada row, dan values. Di tampilan seperti ini akan muncul ketika kita mengklik di area pivot table ini ya. Ketika kita mengklik di luar dari wilayah ini, maka data yang ada di sini tadi akan hilang ya. Untuk mengembalikannya kita klik di sini lagi. Itu teman-teman ya. Nah, kegunaan daripada pivot table ini bisa kita gunakan untuk mencari data ya, data supaya terstruktur gitu. Kalau seperti ini kan masih acak-acak nih. Honda Palembang 12 juta, Yamaha Palembang 11 juta. Ya kalau sedikit datanya, kalau banyak kan bingung kita kan. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya, kita di sini menggunakan fitur pivot table. Caranya yang pertama, misalnya kita membutuhkan merek motor yang terjual di area gitu ya. Merek motornya kita tarik ya, kita taruh di row atau di baris ya, baris ini ya. Setelah itu untuk mencari area mana saja yang
menjual motor gitu, motor Honda, Kawasaki dan Yamaha itu area mana saja yang menjual kita taruh di bagian kolom ya. Areanya kita taruh di bagian kolom, kemudian akan muncul sebuah kolom baru ya. Di sini ada Banyuasin, Indralaya, Palembang. Ini saya perlebar dikit. Setelah itu nanti di sini kita akan membutuhkan berapa sih penjualannya gitu kan. Untuk merek Honda di Banyuasin berapa sih penjualannya gitu. Untuk merek Honda di Indralaya berapa sih penjualannya, seperti itu. Untuk itu kita penjualannya kita taruh di bagian values ya, values, maka akan muncul sebuah data seperti ini. Untuk permudahnya kita tambahkan dulu ya, namanya tuh, nah supaya kelihatan angkanya. Nah kalau sudah seperti ini kan ya, lebih mudah untuk melihat data kita ya. Honda di wilayah Banyuasin, di area Banyuasin terjual total penjualannya 20 juta. Kawasaki di area Banyuasin total penjualannya 26.500.000. Yamaha di area Indralaya penjualannya 27 juta. Di Banyuasin tidak ada penjualan, seperti itu ya. Kemudian di sini di pivot table ini langsung dijumlahkan ya, jumlah ini ada fitur brand totalnya ya. Brand totalnya ini langsung ada tambah penjumlahannya di sini. Ketika dijumlahkan 20 juta tambah 30 tambah 12 juta jumlahnya 62 juta. Jadi total penjualannya jika dijumlahkan penjualan Honda, Kawasaki, Yamaha sebesar 166.500.000 gitu kan. Jadi intinya kalau kita menggunakan fitur pivot table ini, kita lebih mudah menganalisis data yang kita miliki, seperti itu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya di bagian area ini ya, kita akan membahas di bagian filter ya teman-teman ya. Bagian filter ini kan seluruhnya nih. Untuk bulannya belum kita bahas ya, bulan berapa yang kita perlukan. Misalnya kita membutuhkan harga penjualan jumlah penjualan di bulan Februari berapa ya gitu kan, jumlahnya seluruhnya penjualan Februari ini 11 juta, 15 juta, 20 juta itu. Ini kalau data kita sedikit ya. Kalau data kita banyak kan susah kita nyarinya bulan Februari berapa saja penjualannya. Untuk mencarinya caranya klik dulu di sini ya, di bagian tabel ini ya, tabel pivot table-nya. Di bagian bulan kita tarik di bagian filter ya. Setelah ditaruh seperti ini, di sini muncul data baru ya, data baru ini kita gunakan untuk mencari bulan ya, bulan penjualan. Misalnya kita membutuhkan harga jumlah penjualan di bulan apa, misalnya bulan Maret gitu ya, bulan Maret atau bulan Februari gitu, langsung diklik. Kita bisa juga bulan Januari. Untuk di bagian ini, di sini ada select multi item. Jika seandainya kita membutuhkan lebih dari satu item, maka kita harus menceklis ini dulu ya. Misalnya kita butuh Januari dengan Maret misalnya, gitu ya. Misalnya kalau kita cuma membutuhkan satu aja, bagian bulan Maret, berapa sih penjualan bulan Maret untuk seluruh merek motor di seluruh wilayah mana nih, Palembang, Indralaya, Banyuasin gitu ya. Kita pilih yang bagian Maret ya. Oke, Maret berarti jumlah penghasilan atau jumlah penjualan di bulan Maret seluruhnya 65 juta, dan penjualan Kawasaki di Banyuasin 11 juta, di Indralaya 14 juta. Untuk motor Yamaha ya, motor Honda tidak ada penjualan di bulan Maret berarti teman-teman, gitu ya.
portable ini sangat membantu pada saat kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang begitu banyak gitu ya. Inilah fungsinya. Kemudian untuk menghapus ini ya, belum saya jelaskannya. Untuk cara menghapus, misalnya mau kita rubah nih bagian motor, mau kita taruh di bagian kolom ya, di Banyuasin, Indralaya, Palembang ini ya. Kita tarik dulu nih, kita hapus ya, tarik ke atas, delete. Kemudian di area juga kita delete. Bagian motor, bagian area ya, bagian area kita taruh di bagian raw. Maka di sini akan muncul Banyuasin, Indralaya, Palembang ya. Kemudian di bagian kolom ini kita butuhkan merek motornya gitu ya. Merek motornya kita taruh di sini. Nah, maka untuk Banyuasin penjualan Kawasaki 11 juta pada bulan Maret ini teman-teman ya. Pada bulan Maret. Untuk Yamaha tidak ada ya. Sama kan jumlahnya 65 juta untuk bulan Maret. Kalau kita melihat misalnya di bulan Februari itu kita centang ya, bulan Februari, yang Maret kita hapus, maka jumlahnya akan berubah menjadi 63 juta seperti itu. Baik, videonya mungkin sampai di sini saja dulu, tidak panjang-panjang ya. Untuk seandainya kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab satu persatu nanti pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan jika kalian suka dengan video yang saya miliki, silahkan di like. Kalau tidak suka, silahkan di dislike juga, tidak apa-apa. Dan jika rasanya video saya ini bermanfaat, silahkan di share juga. Mungkin sampai di sini saja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.